Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Gilang Ramadan. Di sini dan di dalam video ini saya bermaksud untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah konsep dasar SIG. Adapun tugas yang diberikan yaitu membuat peta dasar sebaran masjid di Kota Bogor. Nah, sebelum kita masuk pada tahap pembuatan peta, di sini kita perlu untuk adanya data-data pendukung untuk membuat peta tersebut, yaitu peta administrasi. Nah, bagaimana kita mendapatkan peta? Bagaimana kita mendapatkan bahan untuk peta tersebut? Yaitu kita mendapatkannya, kita download pada website InaGeoPortal. Nah, yang pertama kita masuk ke bagian Google, kemudian kita tulis InaGeoPortal. Nah, di sini teman-teman. Nah, setelah masuk pada website InaGeoPortal atau Geospasial untuk negeri, nah kita di sini melakukan download peta per wilayah. Nah, kemudian ditampilkan pada peta seluruh Indonesia. Nah, untuk mempersingkat gitu pencarian kotanya, kita cari Kota Bogor. Di sini saya memerlukan sebaran masjid di Kota Bogor. Setelah mendapatkan tempat yang kita cari, kemudian di sini kita klik kiri pada bagian batas wilayah ya atau outline-nya ini. Kemudian kita download antara dari salah satu masing-masing kedua data ini. Nah, kebetulan di sini saya sudah mendownload peta rupa bumi Indonesia Kota Bogor. Saya mendownload yang 25K Kota Bogor. Nah, kemudian jika sudah mendownload, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu untuk membuat peta menggunakan ArcGIS. Nah, teman-teman, jika sudah masuk ke tahap awal pada bagian ArcGIS, di sini kita mengubah koordinat sistem yang awalnya dari know units menjadi meter, yaitu dengan cara klik kanan pada bagian layers, kita kemudian properties, kita ganti ke WGS 1984 UTM zona 48S. Nah, kita apply, kita oke. Nah, otomatis koordinat yang sebelumnya know units di sini berubah menjadi meter. Nah, untuk tahap selanjutnya kita memasukkan data SHP Kota Bogor. Nah, kebetulan saya sudah mempunyai data SHP Kota Bogor yang sudah menjadi koordinat UTM 48S. Nah, ini kita tambahkan Kota Bogor. Kemudian kita bagi menjadi beberapa daerah atau beberapa kecamatan dengan cara properties, kemudian simbologi, kategori, kita cari WADMKC, kita add all new value. Di sini kita ganti menjadi kecamatan, lalu kita ganti warnanya sesuai dengan selera kita masing-masing ya teman-teman. Lalu kemudian kita apply, kita oke. Nah, di sini otomatis warna pada SHP Kota Bogor ini sudah terganti. Nah, kemudian kita masukkan data pendukung yang lain seperti memasukkan data sebaran masjid yang berada di Kota Bogor. Kita masukkan data masjid Kota Bogor, klik masjid Kota Bogor. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita masukkan jalan juga ya, jalan Kota Bogor SHP. Nah, di sini kita tahapnya sama seperti yang SHP Kota Bogor. Kita bagi menjadi beberapa bagian kategori dari jalan.
Nah, untuk jalan ini kita pilih ke remark, kita add new value, kita hapus jalan seperti jalan lain, jalan lokal, jalan setapak. Nah, jalan tol kita ganti jalan tol, kemudian di sini jalan kita hapus saja ini, kemudian kita ganti, kita pilih warnanya, lalu kemudian kita apply dan kita oke. Nah, di sini sudah menjadi dari beberapa jalan kita menampilkan hanya 3 jalan, yaitu jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan tol. Nah, setelah menambahkan ketiga jalan ini, di sini kan hanya butuh peta sebaran masjid ya, dan jalan ini hanyalah data pendukung untuk menampilkan jalan, dan itu pun hanya 3 jalan yang saya tampilkan di sini. Nah, kemudian ini kan simbolnya masih alami atau original ya. Nah, kemudian kita ganti dengan simbol-simbol yang lain. Kita bisa mengganti dengan simbol ini. Kita ubah ukurannya menjadi 10. Oke. Nah, untuk jalannya pun sama, arteri kita ganti dengan jalan railroad. Nah, untuk jalan kolektor kita bisa menjadi ganti boundary state. Nah, ini contoh saja ya teman-teman ya, cara mengubah simbologi pada jalan. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, baik teman-teman, ketika sudah menambahkan jalan dan yang lainnya, kita di sini mengganti dari simbol masjid yang sebelumnya itu, kita klik kiri dan kita pilih beberapa simbologi. Ini bebas sesuka kita ya, menggantinya mau yang mana gitu. Lalu kemudian turunkan ukurannya, kemudian klik OK, dan otomatis simbologi masjid ini akan berubah sesuai apa yang jadi kita pilih. Seperti itu. Jika sudah menambahkan beberapa data tambahan, kemudian di sini kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu untuk membuat layout petanya teman-teman. Nah, bagaimana cara membuat layout petanya? Kita pilih yang bagian layout view ini yang ada di bawah pojok kiri. Layout view. Di sini teman-teman bisa mengganti setelan dari lembaran petanya ya, Mbak. Page and setup, kemudian kalian pilih mau yang portrait atau landscape. Di sini saya bikin lembar dari layout petanya itu landscape. Kita klik OK, kemudian kita atur ya, segini cukup lah. Kita sesuaikan, kita klik yang pen ini, kita sesuaikan, kemudian pilih koordinat yang sesuai dengan kalau tidak sesuai bisa menambahkan skalanya seperti ini. Masuk ke bagian skala dan customize skala, kemudian kita ketik 1:100.000, kita add, lalu sini muncul, kemudian kita OK, kita pilih skala yang sudah kita buat. Ternyata masih kebesaran, kita buat 1:120.000. Customize 1:120.000. Kita add. Jika sudah menambahkan, kita klik OK, kemudian pilih. Nah,
Di sini cocok teman-teman. Kemudian kita, jika sudah penempatan posisi layout petanya sudah cocok, kita bisa masuk ke tahap selanjutnya. Kita rapikan dulu ya teman-teman. Cocok. Oke. Nah, untuk tahap selanjutnya membuat peta, kita membuat untuk penempatan simbologi atau unsur-unsur peta. Nah, di sini kita bisa menambahkan beberapa unsur peta. Bagaimana cara membuat kotaknya? Yaitu kita pilih rectangle, kemudian kita tambahkan kotak dengan cara klik kiri ditekan, lalu kemudian kita luruskan dengan kotak sebelahnya dan klik OK. Nah, kemudian klik kanan, masuk ke properties, fill color, di sini no color, dan outline colornya itu kita beri warna hitam, kemudian apply dan OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, jika sudah membuat kotak untuk mengisi para unsur-unsur peta, di sini kita bisa memasukkan judul dari peta tersebut, yaitu dengan klik teks, kemudian klik kiri, klik kiri, klik kiri 2 kali, dan kita ganti di sini ialah peta sebaran masjid di Kota Bogor. Kemudian kita change simbol. Nah, di sini ada beberapa banyak pilihan untuk font dan lain-lainnya. Kita klik bold ukuran 12 dengan font Arial, kemudian OK. Masuk ke sini, kita apply. Nah, seperti ini teman outputnya. Lalu kemudian kita posisikan pada bagian tengah. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan kemudian tahap selanjutnya, jika sudah menambahkan judul dari peta sebaran masjid di Kota Bogor ini, kita bisa menambahkan arah utara. Nah, bagaimana cara menambahkan arah utara? Kita masuk ke bagian insert, kemudian pilih north arrow. Nah, north arrow ini kita berikan sebuah tanda arah mata angin. Arah mata angin. Kita pilih yang ini boleh sih. Ini boleh. Klik OK. Dan jika sudah muncul, kita sesuaikan dan kita pilih ya teman-teman. Untuk penempatan itu sesuka hati teman-teman di mana. Saya di sini saya taruh arah utaranya, kemudian masuk untuk menambahkan skala teks. Teman-teman, skala teks kita tampilkan yang 1:120.000 ini kita tampilkan pada kotak yang di sebelah kanan. Bagaimana menambahkannya? Masuk ke bagian insert, kemudian scale text. Kita pilih di sini ada beberapa banyak pilihan. Saya pilih ini, klik kiri agar dia sesuai dengan menggunakan skala yang kita pakai. Nah, kemudian kita properties, masuk ke simbol, kita ganti beberapa simbol, kemudian kita OK dan apply dan OK. Nah, di sini sudah muncul skala 1:120.000. Nah, kita bisa menambahkan teks bagian sini. Kiri, skala garis 2. OK.
Untuk skala ini kita ganti, kita bawa nah sini kita bisa sesuaikan besar kecil ukuran dari suatu skalanya. Change simbol kita ganti ukurannya menjadi 11, apply, oke. Kita ganti menjadi 10 ya teman-teman. Kita pilih ini, kita ganti 10 ukurannya, kita apply dan kita oke. Otomatis di sini muncul ya apa yang kita cari. Nah, jika sudah memasukkan skala teks, kemudian kita bisa menambahkan yaitu skala bar. Nah, bagaimana cara menambahkan skala bar? Tahapannya sama seperti sebelumnya, itu menambahkan skala teks. Kita masuk ke insert, kemudian kita pilih scale bar. Nah, di sini ada beberapa banyak pilihan untuk skala bar ini. Di sini saya pilih yang ini. Kemudian saya ganti yang formatnya sebelumnya miles, saya ganti menjadi ke kilometer. Pilih properties, kemudian division unit, ini milih, kita ganti ke kilometer. Nah, kita apply, kita oke, dan kita oke. Nah, otomatis skala yang kita butuhkan dan kita cari itu akan muncul setelah kita pilih gitu teman-teman. Nah, kemudian kita tempatkan pada bagian di bawah pada skala teks ini, kita taruh skala bar. Nah, kemudian di sini tahap selanjutnya kita bisa menambahkan sistem proyeksi. Nah, sebelum kita menambahkan sistem proyeksi, kita lihat dulu sistem proyeksi di Kota Bogor SHP ini dan masjid di Kota Bogor ini. Kita lihat sistem proyeksinya, diklik kanan, kemudian properties. Nah, pada bagian search ini kita bisa melihat nih project coordinate system, terus proyeksinya transfer Mercator dan menggunakan datum WGS 84 dan grafik koordinat sistemnya itu GCS WGS 1984. Nah, kita tambahkan pada projection coordinate system WGS 84, kita tambahkan ini, kita kopas saja. Kemudian kita bisa menambahkan teks di sini. Nah, hasil yang kita sudah ini bisa di transformasi atau bisa di salin atau kopas ya teman-teman ya. Nah, di sini kita sudah menggunakan sistem dan dapat menambahkan satu datum. Datum itu kita menggunakan DGCS 1984. Kita klik apply, kita oke. Nah, di sini sudah berubah project system, kita ganti change simbol. Kita ganti ukurannya menjadi ukuran 10. Kita bold, pilih yang itu, lalu kita oke, kita apply. Ternyata masih kebesaran ya. Kita ganti ukurannya menjadi ukuran 6 atau 7. 5 pun tidak menjadi masalah ya. Kita apply. Nah, kemudian kita masukkan dan kita pindahkan di sini untuk sistem proyeksinya. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita bisa menambahkan pembatas garis
atau kita membuat garis pertilah atau garis pembatas. Nah, caranya itu seperti sebelumnya kita rectangle. Nah, di sini adalah untuk menambahkan garis. Nah, jika sudah klik rectangle, kemudian klik kiri ditekan dari titik awal dan titik selanjutnya, ditekan dan ke kiri dilepas. Kemudian kita ganti warnanya jadi warna ini novel dan menjadi oke. Nah, jika sudah menambahkan sistem proyeksi, kemudian kita bisa menambahkan skala pada bagian bawah sini ya teman-teman. Kita tambahkan skala itu, kita masuk ke bagian insert, kemudian legend, kita tambahkan ketiga data tersebut. Kita next, legenda, kita masukkan legenda. Ini ukurannya kita ubah ke ukuran 10, kemudian bold dan oke, next. Jalan Kota Bogor, misalkan next, lanjut ke finish. Nah, di sini kan ada beberapa bagian dari legenda. Kemudian kita masuk ke convert to graphic. Lalu kita ungroup. Kemudian kita pindahkan legenda di sini dan masukkan beberapa legenda seperti yang lain. Nah, kita masukkan ke sini, kita perkecil sampai semuanya rapi ya teman-teman. Kita pindahkan ke sini dan yang lainnya kita pindahkan sesuai dengan selera masing-masing untuk penempatan pada legenda ini. Nah, ini adalah tampilan yang saya pilih sesuai selera. Untuk tampilan legendanya sudah saya atur. Kemudian untuk tahap selanjutnya kita bisa memasukkan indeks peta. Nah, indeks peta kita taruh di bawah skala. Nah, kita sebelum masuk ke indeks peta, kita kasih garis pembatas, yaitu dengan copy paste. Sip, kita cek lagi, ternyata kurang ke kiri sedikit, ke kanan. Nah, sip. Lalu kemudian kita beri garis pembatas lagi untuk tempat indeks peta itu teman-teman. Kita beri space jarak segini cukup ya untuk indeks peta. Lalu tahapan pada indeks peta ini kita beri tahapannya, yaitu sama tahapannya seperti sebelumnya. Kita ke insert, masuk ke data frame. Nah, kemudian muncul nih new data frame. Nah, lalu kita perbesar kiri kanan, kita perbesar. Sip. Nah, untuk new data frame ini kita bisa memasukin
memasukkan data administrasi yang sebogor raya yang diunduh pada website Inagio Portal. Nah, kita masukkan data administrasinya, kemudian kita masukkan SHP Kota Bogor, SHP ini, add data, kemudian kita pilih Kota Bogor SHP, kemudian add. Nah, di sini kita activate terlebih dahulu agar memainkan pada layer yang ini. Nah, di sini kita bisa bermain dengan skala. Nah, kita pilih skala 1:1.000.000, seperti ini. Nah, untuk Kota Bogornya kita beri contoh warna koral. Nah, seperti ini. Ini adalah data SHP Kota Bogor. Kita beri warna merah saja. Nah, ini bisa diberi warna olive beige. Nah, ini adalah tampilan untuk indeks peta ya teman-teman, yang saya akan gunakan. Nah, kemudian setelah selesai memasukkan indeks peta, kemudian kita masukkan sumber dari data yang dipergunakan untuk membuat peta. Nah, tahap selanjutnya kemudian kita menambahkan sumber peta. Nah, sumber peta akan kita taruh di bawah dari indeks peta. Sebelumnya kita kopas terlebih dahulu garis batas ini, kita simpan di sini, cukup. Nah, kemudian kita sumber datanya itu kita masukkan dari mana kita mendapatkan data tersebut. Nah, untuk dari video ini pure semua data saya dapatkan dari dari Inagio Portal itu, atau dari website Geospasial Dalam Negeri se-Bogoraya. Kemudian saya ubah-ubah, saya klik semuanya untuk menjadi ruang lingkup Kota Bogor saja. Nah, kemudian masuk ke sumber peta, kita masukkan teks, kita taruh di sini, kemudian ke kiri, dan teks yaitu masukkan sumber data yang pertama itu mendapatkan dari peta berupa bumi Indonesia, kemudian yang kedua mendapatkan datum, yaitu datum 40 WGS D WGS 1984 dan zona 48S. Nah, ini aja cukup. Kemudian kita simpan, kita edit simbol, kita masukkan font ukuran 7, kemudian bold, pilih ini, kita masukkan simbol 7 bold, kita OK, apply dan OK. Nah, masuk. Nah, tahap yang terakhir adalah untuk menambahkan grid pada peta, entah itu peta yang kiri ataupun yang indeks peta. Ini kurang ke kiri. Nah, untuk lembar kosong ini kita dapat bisa diisi dengan untuk membantu sebuah tugas-tugas
data pendukung untuk memperindah tugas dari pembuatan layout peta ini sendiri. Tahap yang terakhir adalah kita membuat grid pada peta. Nah, kita sebelumnya activate terlebih dahulu layer yang atas, kemudian kita rapikan, kita klik kanan, properties, kita pilih grid, new grid. Di sini ada 3 jenis ya. Which do you want to write? Pilih apa yang kamu mau buat. Nah, nanti saya pilih yang tengah. Kemudian di sini ada tick, kalian ingin menggunakan tick yang mana? Nah, di sini saya menggunakan yang grid and label. Nah, next, kemudian next. Oke, kita apply dan kita oke. Nah, jadinya seperti ini teman-teman untuk grid. Nah, kemudian kita dapat menambahkan grid yang indeks peta ini. Kita activate terlebih dahulu new data frame. Tahapannya sama seperti sebelumnya. Kita ke properties, kita pilih grid, new grid, kita pilih yang saya bedain saja ya. Saya pilih yang ini, kemudian ticknya saya menggunakan sama saja. Kita pilih oke, kita apply dan kita oke. Nah, ini adalah tampilan dari grid yang sudah kita buat pada peta tersebut. Untuk tahapan terakhirnya, untuk mendukung tugas ini, saya memasukkan suatu identitas dari jurusan dan fakultas saya tersendiri. Di sini saya sudah membuatnya dan tinggal copy paste saja. Nah, di sini saya taruh di paling bawah, kemudian kita ganti, kita ungroup terlebih dahulu, lalu ini kita ganti menjadi Universitas Pakuan, apply. Nah, seperti ini contoh dari. Oke, baik teman-teman, ini adalah tahap akhir atau penyelesaian dari cara cepat gitu ya yang saya berikan untuk membuat peta sebaran masjid di Kota Bogor. Nah, ini adalah output dari keseluruhan proses yang sebelumnya kita lakukan. Nah, outputnya seperti ini. Nah, kemudian tahap akhir penyelesaian dari suatu membuat peta adalah mengekspor peta, mengekspor map. Export map, kita pilih di sini tugas SIG fix, kemudian kita save proses. Nah, jika prosesnya sudah selesai, otomatis saat kita nge-save itu sudah tersave di folder yang sudah kita pilih. Nah, di sini saya akan save as, kemudian tugas SIG fix, kita simpan. Nah, sampai di sini untuk video cara membuat peta sebaran masjid di Kota Bogor. Sebelumnya mohon maaf atas apa yang saya sampaikan. Barangkali ada salah kata maaf, dan saya tutup sampai di sini. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.